Pada sebuah ada pilihan ada pilihan
Kalau sakit pergi semangat ibadah. Kenapa orang tidak? Kenapa? Sama-sama sakit kenapa bagus? Karena orang di sana ini Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya Allah kalau mau memanggil seseorang tidak jelas. Maka dulu ya kata dulu, bulan dulu, mulai dulu, sakit dulu. Tidak. Itu sebagaimana saya. Kita ada masalah. Nah ini yang musibah. Jadi kalau usaha ketika kita ngomong gimana senangnya? Yang dia harus dikasih tahu. Kalau lagi senang, lagi bahagia, dia minta waktu. Karena hanya untuk susah. Kenapa? Karena kebiasaan banyak orang dalam keadaan senang dia lupa dalam keadaan susah. Kalau ini tidak dalam keadaan susah dia kalau sudah menentukan bahwa kalau kita selalu Allah kita bertahu Allah bukan hanya dari waktu kita susah, tetapi semua keadaan kita selalu bertahu Allah Subhanahu Wa Taala. Kami dalam keadaan ini hanya Rasulullah. Kemudian kita selanjutnya dikatakan anna apa kalau dia perlu disibah, apa kalau disibah. Maksudnya ketahuilah apa yang kau lakukan dari kesalahan tidak selalu diberikan musibah. Jadi itu kita sebaliknya. Wahana apa kalian belajar beliau pihak itu juga musibah bukan asal kesalahan. Jadi tidak setiap kesalahan akan diberikan dalam musibah. Dan tidak setiap musibah disebabkan kesalahan. Ini tidak selalu apa ada. Tidak setiap kita salah musibah. Contohnya, tidak setiap orang yang kita salah sakit belum tentu. Jadi yang karena musibah karena salah belum tentu. Tidak menimpa sesuatu yang tidak baik kepada kita itu tidak salah. Maka kalau sudah salah dan kalau sudah orang lihat setiap kesalahan pasti bukan sudah tidak salah lagi. Tidak setiap kesalahan akan menjadi musibah dan tidak setiap musibah akan itu kita pegang. Jadi ketika kita mati, nggak akan musibah itu adalah dosa saya. Maaf, saya mencuri. Ternyata saya tidak akan aku polisi kata berarti perbuatan saya itu benar. Ada orang yang gagal ketika dia melakukan salah lalu dia tidak mengaku atau musibah dari Allah, dia anggap dia nggak salah. Apa dia merasa itu benar? Kalau bilang salah, saya berapa? Saya berarti perbuatan saya nggak takut. Dia menganggap setiap kesalahan akan ditimbulkan. Tidak. Berapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan nggak kenapa? Nggak sholat pun apa-apa. Nggak sholat lima waktu. Orang muslim nggak sholat lima waktu pun. 3 tahun, 2 tahun sampai berlaku sholat apa? Kalau itu 3 tahun saja sholat bulan orang itu sudah 5 orang. Nah kalau dihitung 40 tahun pun hidup sholat, tapi nggak kena musibah. Dia nanya lagi. Kalau memang perbuatan saya itu Allah sembunyikan saya, Allah beri musibah, tapi tidak saya. Musibah, saya berarti perbuatan harus dia anggap kesalahan dia harus melakukan musibah. Oleh karena ketika dia akan masa musibah, dia harus menunjukkan berapa banyak saudara-saudara kita sendiri menanggung keyakinan bahwa dengan amannya keselamatan, kebahagiaan, rezekinya nambah, yang kemaksiatan yang dilakukan bukan perbuatan kemaksiatan buktinya tidak dengan musibah. Ternyata kata Rasul tidak setiap kesalahan langsung mendapatkan apa? Musibah. Begitu juga tidak setiap musibah disebabkan karena kesalahan. Ada orang dari sholat nggak tahu kita berapa, ada kalau mengingat itu tidak jatuh dia nggak tahu apa tidak setiap musibah kan kesalahan. Boleh jadi karena Allah saya, karena Allah cinta. Berapa banyak orang-orang soleh itu dia selamat sakit. Melakukan maksiat dan mampu dia berarti dan sakit. Aku orang mampu minumnya Allah dapat liber. Aku orang yang dapat mampu dan liber juga. Ternyata tak identik
setiap kesalahan harus kena musibah, setiap musibah akan kesalahan tidak. Oleh karena itu ada orang yang mengatakan dan ini hadis Rasulullah orang yang sakit itu menjadi gugur dosanya orang yang kerajaan. Ada orang yang sakit karena kemaksiatan, ada orang yang sakit juga karena kemaksiatan dari dia Allah. Jadi kalau maksiat ada orang sakit yang dilakukan musibah jangan kita maksiat. Belum tentu. Tidak setiap yang sakit karena kemaksiatan dan setiap yang maksiat itu kena. Inilah yang harus kita sampaikan dari apa Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan pernah memasukkan yang melakukan maksiat sebenarnya bukan berarti kemaksiatan tidak berdosa. Karena tidak setiap kemaksiatan akan langsung kena musibah. Tetapi juga jangan besar ketika kita kena musibah. Jangan langsung pada mungkin karena dosa dan sebagainya. Belum tentu tidak setiap musibah yang menimpa kita karena dosa kita. Boleh jadi dinas, keranda, dunia, dan ini mengangkat derajat kita. Contoh, soal semua kita yang melakukan perbuatan dosa secara berdoa dan insya Allah bagi yang terkena musibah bukan karena dosanya dan bukan karena murkanya Allah, tapi karena Allah yang meninggikan derajat mereka semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu kita diceritakan oleh Allah SWT banyak kepada doa di surah Al-Baqarah ketika kita bermaksiat sehingga dia langsung kena musibah dari Allah. Apa itu doa yang sering kita baca dan kita semuanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Itu ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau catat aku sebagai orang-orang yang berbuat dosa atau yang berpendapat yang kena musibah dan kesalahan kami. Nah, kita baca salah, kita khawatir dengan kesalahan kita, Allah akan berikan musibah kepada kita. Nah, ini kita khawatir. Kita bangun-bangun. Ternyata di dalam sebelumnya ada salah, di dalam bangunan ada salah. Jangan sampai kesalahan ini jadi musibah untuk kita. Dulunya karena kita jangan sampai. Itu doa. Jangan sampai kesalahan kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu insya Allah kesalahan tidak menjadi musibah. Ada orang menimpa Allah, keren itu sudah
yakin dia kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Dan akhir yang ini dan menutup hati wa anna ma'al usri yusra. Dikatakan wa anna ma'al usri yusra, dan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di sini tidak dikatakan oleh Rasul wa anna ma'al usri atau wa anna ma'al usri, ini katakan wa anna ba'da usri yusra, tapi dikatakan wa anna ma'al usri yusra. Begitu juga dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di kalimat ma, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam Al-Quran sampai dikatakan tidak ada kata-kata setelah, baru dikatakan tidak terkait dan tidak makanya sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Kalau kata-kata setelah itu memanjangkan ulama baca. Tidak ada kalimat inna ba'da usri yusra, tapi inna ma' ada bersama. Tapi kalau tidak ada setelah, sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Berarti ada sedikit jauh jaraknya antara sulit dan kemudahan. Tapi menggantikan sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Untuk tahu sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Kemudian itu sangat dekat dengan kesulitan itu. Tidak jauh jaraknya, tidak jauh. Oleh karena itu, kalau itu bersama, kita berdoa kepada Allah, sungguh kesulitan itu ada kemudahan. Lalu kalau kita baca Al-Quran, kalau kita Al-Quran, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Ini tentunya kalau kita dimudah, kalau kita lihat ini kenapa diulang dua kali, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, mengatakan dalam kategori usri yusra, maksudnya inna ma'al usri. Kalau kita terjemahkan kalau kita Al-Quran, waktu kalimat al-usri kesulitan, yusur kemudahan. Inna ma'al usri yusra, usur ibarat kesulitan, yusur ibarat kemudahan. Ketika menyebutkan kata-kata kesulitan menggunakan al-Quran, inna ma'al usri yusra, tidak kemudahan tidak ada al-Quran. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Al-Quran kalimat kalau ada kalimat yang diulang berarti jangan sebutkan tetap ada tulisan dalam. Tapi kalau tidak ada al-Quran diulang punya arti sendiri. Oleh karena itu kalau kita baca pertimbangan tadi jadi sungguh bersama kesulitan ada kemudahan, sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Karena kalimat kesulitan yang dengan menggunakan kalimat maka artinya satu. Ketika menggunakan kalimat justru kemudahan tidak ada kata dua. Maksudnya bagaimana? Aku berjelas tidak dan kata Rasul. Maksudnya sungguh bersama kemudahan kesulitan ada dua kemudahan. Karena kata-kata kemudahan diulang dua kali yang artinya dua. Kata-kata kesulitan diulang dua kali yang artinya satu. Tetapi kata Rasulullah seperti kalau sudah lihat sungguh di dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Maksudnya yang pertama manusia Nabi Muhammad SAW lebih banyak diberikan kemudahan daripada kesulitan. Maka itu tidak boleh seorang muslim bilang kok saya hidup di lebih banyak susahnya daripada senang. Ini orang yang sungguh tidak ada manusia yang diberikan kesulitan lebih banyak daripada kemudahan. Tidak mungkin. Allah berbilang inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya kalian diberikan kenikmatan lebih banyak daripada kemudahan, daripada kesulitan. Kalian lebih banyak diberikan kebahagiaan daripada kesedihan. Ini sudah dikatakan oleh kami tidak boleh orang muslim mengatakan saya hidup dengan kesusahan daripada itu orang sudah berubah. Ada yang berbicara begitu. Bilang kesusahan lebih banyak daripada kemudahan. Saya lebih banyak sedihnya daripada kebahagiaan. Ya Allah, ayat seperti ini mengingat Al-Quran inna ma'al usri yusra. Yang kedua, arti sungguh tidak ada kesulitan ada dua kemudahan. Yang pertama dari katinya orang itu
tidak mengerti karena kita telah beriman karena Allah sama ini kemahalan tidak berubah. Padahal kita sifatnya diberikan bahkan diberikan jalan-jalan tidak maksudnya terpakai jalan-jalan itu sudah jadi. Kalau kita ini sebetulnya sudah sekali kebahagiaan dan kehidupan sekitar. Tetapi kadang-kadang kita yang orang itu lalu yang memikirkan hanya kesedihannya kebahagiaan yang terjadi dalam memikirkan sehingga yang ada dalam benak hatinya adalah sedih, susah, sementara hal-hal yang bisa membuat dia bahagia dan kebahagiaan dari kita di hidup atau merangka sehingga mereka adalah kesulitan. Oleh karena itu, setiap kita mendapatkan kesulitan, pikirkan kehidupan kebahagiaan seperti yang ada di siapa Allah kita semua. Oleh karena jangan sampai kita bertemu dengan kesedihan, jangan sampai bertemu dengan musibah. Sebenarnya Allah berikan kebahagiaan, memberikan jalan keluar. Ini merupakan namanya sedikit Islam. Kemudian di ayat ini ada ayat ini, kenapa ayat ini diulang dua kali? Karena ada para ulama nanti banyak orang, ada orang yang palsu, karena nanti banyak orang yang lupa dengan nikmat Allah. Ketika ada nikmat yang besar, dia rasa biasa. Tapi jangan sampai musibah yang sedikit juga semua nikmat yang banyak yang ini adalah sulit. Sehat 40 tahun, sakit nggak tahu dia sakitnya dirupa 39 tahun dia sehat. Dia nggak bisa tapi yang ini sakit itu oh nggak pernah nanti nikmat sehat. Pada sudah 39 tahun setiap hari lupa kalau dilihat sakitnya. Ini adalah kata Allah inna ma'usri yusra, sungguh dalam kesulitan satu kali berkendara. Artinya masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kamu daripada kesulitan yang Allah berikan kepada kamu. Subhanallah. Dan juga yang terakhir mengatakan inna ma'usri yusra, sungguh yang besar berikan kepada keberkahan ibadahnya. Dua kali dari dua disebutkan kalau Rasulullah SAW karena kita orang yakin bahwa dalam kesulitan itu ada kemudahan. Orang yakin di dalam musibah itu ada nikmat dari Allah. Oleh karena sampai diulang dua kali inna ma'usri yusra, inna ma'usri yusra, sungguh dalam satu kesulitan ada kemudahan. Bahkan Rasul begitu inna ma'usri yusra, dalam kesulitan ada kemudahan, dua kali kemudahan. Tapi dilakukan oleh Allah karena akibat orang yang tidak percaya kalau di dalam musibah itu ada nikmat, di dalam suatu kesedihan yang paling banyak. Soalnya kita orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan insya Allah nikmat Allah dan nikmat Allah berikan kepada kita daripada sifatnya, dan insya Allah musibah itu menjadi nikmat untuk kita dan berikan kepada Allah baik dalam kehidupan dunia kita dan juga insya Allah amal kita jadikan nanti di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Qurtubi dan juga selain Qurtubi Abu Dawud Majah Nasai. Jadi yang kita katakan yang ketiga dari riwayat Abu Dawud dan Muhammad dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dengan demikian hadis yang ketiga ini kita akan selesai. Salam dan salam yang tidak lupa selalu kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat Nabi serta seluruh yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan memasuki bab taqwa, yaitu bab tentang ketakwaan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini bab yang ke-6. Bab yang ke-6 di dalam judul
menurunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Menuliskan Al-Qur'an dulu yang berkaitan dengan takwa, setelah itu baru dia tuliskan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan takwa. Dia mulai rahimahullah dengan menuliskan firman Allah di surat Al-Imran di ayat 102. Allah katakan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ini merupakan apa? Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Walaupun para sahabat ketika mendengar kalimat hai orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, siapa yang takut untuk bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Karena dipahami takwa yang sebenar-benarnya takwa itu al-yadkur walayasa, selalu ingat, tidak pernah lupa kepada Allah, selalu taat, tidak pernah maksiat kepada Allah, selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Jadi 3, selalu ingat, tidak pernah lupa, selalu taat, tidak pernah maksiat, selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Kira-kira kalau ditanya, siapa yang sanggup seperti ini? Yang selalu ingat, tidak pernah lupa. Kalau kita kan kadang-kadang kalau lupa juga, pikir sering, lupa juga sering, pikir banyak, bengongnya banyak juga. Ini selalu ingat, tidak pernah lupa. Taat, tidak pernah maksiat. Alhamdulillah kita berusaha untuk melakukan ketaatan, tapi kadang-kadang terpeleset juga melakukan kemaksiatan. Selalu bersyukur, tidak pernah kufur. Kalau dihitung alhamdulillah juga dapat nikmat, kita banyak syukurnya insyaallah. Tetapi sering juga kita kufur, tidak mensyukuri nikmat. Nah, kalau begini berarti tidak bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Makanya Allah sudah bercerita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Para sahabat gelisah, para sahabat bingung, ya Allah, siapa yang bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa? Ternyata kebingungan, kegelisahan para sahabat Allah hilangkan dengan turunnya ayat, yaitu dengan kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian mastata'tum, semampu kalian. Ini alhamdulillah. Oleh karena itu kata para ulama, dengan turunnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Jadi kita berusaha semampunya berzikir, semampunya bersyukur, semampunya taat. Ketika ada meleset, ternyata kita maksiat, alhamdulillah, di sini Allah kasih istighfar, minta ampun kepada Allah. Ketika kita terlalu bersyukur, sekali waktu dapat nikmat, kita bukan bersyukur malah kufur. Saat itu kita beristighfar kepada Allah, dihilangkan. Ini alhamdulillah merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintahnya untuk bertakwa semampu kita. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat ini di depan bab takwa agar kita selalu menjalani hidup kita ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya
halal diambil. Oh ini halal dia tinggalkan. Orang yang berjalan seperti ini namanya takwa. Kalau orang yang hantam semua halal dihantam tanpa pihak, boleh tidak boleh, yang penting hasil, yang penting dapat, ini orang belum ada takwa di dalamnya. Tapi kalau masih takut melakukan sesuatu, wah ini kata hal tinggal. Oh ini boleh dalam agama dia kerjakan. Ini orang takwa, yaitu kehati-hatian. Jadi ada yang menerjemahkan takwa itu rasa takut. Ada yang takwa itu artinya kehati-hatian, dan ada juga yang mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu melakukan suatu pekerjaan yang menyebabkan dia selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau istilah ulamanya bilang antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi biqarr. Engkau menjadikan dirimu dan api neraka sebuah titik pemisah. Bagaimana caranya supaya tidak masuk neraka? Itulah takwa. Kalau disimpulkan dari semua pendapat itu, ulama bilang takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dengan penuh keikhlasan, meninggalkan semua larangan Allah dengan penuh kesabaran. Ini yang sudah kita cari, dengan itu adalah takwa. Kemudian pengarang Al-Mu'allim rahimahullah mengatakan wa hadhihi ayatu mubayyinatun lil murad min al-ula. Betulnya ayat ini wa hadhihi ayat, dan ayat ini yaitu perkataan Allah Taala wa hadhihi ayat, dan ayat ini yaitu di surat At-Taghabun ayat 16 ini mubayyinah, menjelaskan lil murad min al-ula, menjelaskan dari ayat yang pertama. Tadi kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sahabat bingung, ya Rasul, ini siapa yang bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa? Akhirnya dijelaskan oleh Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ini adalah penjelasan ayat yang sebelumnya. Dengan ayat yang kedua maka kita akan, dan sahabat pun lega akhirnya. Ini adalah kemudahan yang Allah kasih. Wa qala ta'ala, lalu Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saya orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwa kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan sadida yang benar. Jadi ini juga merupakan pesan takwa yang selalu kita dengar di khutbah-khutbah Jumat kita, dan selalu dibacakan, karena memang kalau kita nanti mempelajari tentang rukun khutbah, salah satunya harus ada pesan takwa, dan dibacakan ayat-ayat seperti ini. Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah dengan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang benar. Nah ini tentunya kata para ulama, orang yang bertakwa itu berkata yang benar. Salah satu kata ketakwaan adalah berkata yang benar, jujur, tidak berdusta. Sadidah yang benar yang baik adalah perkataan yang menimbulkan manfaat, tidak menimbulkan mudarat. Orang yang bertakwa dia akan selalu menjaga lisannya. Oleh karena itu Allah pernah mengatakan lewat lisannya Nabi Muhammad SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berkata yang baik atau dia. Orang yang bertakwa selalu bisa menjaga lisan. Kemudian kita tidak tafsirkan ayat satu persatu, tapi kita bacakan saja karena perlu ditafsirkan cukup panjang. Nah, ini akan jadi pelajaran tafsir. Nah, ini kita belajar kita belajar kitab Al-Bukhari. Jadi kita bacakan ayat-ayat yang ditulis oleh pengarang yaitu Imam Nawawi, dan kita tidak menafsirkan seperti yang ditafsirkan para ulama. Kemudian wa ayatu fil amri bit taqwa katsiratun ma'lumatun. Kata pengarang, wal ayatu, dan ayat-ayat fil amri yang memerintahkan bertakwa dengan ketakwaan katsiratun ma'lumah. Sungguh ayat-ayat yang bercerita yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa cukup banyak. Jadi beliau jelaskan semuanya. Ini sebagian daripada ayat-ayat yang bercerita tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia menuliskan lagi, wa qala
faedahnya. Jadi ketakwaan itu sekali lagi bukan kepentingannya untuk Allah, tapi kepentingannya untuk kita sendiri. Kita disuruh bertakwa, disuruh bertakwa. Faedah takwa itu, kebaikan takwa itu bukan untuk Allah. Kita bertakwa atau tidak bertakwa, Allah tidak rugi. Tapi yang untung kalau kita bertakwa kita. Kalau kita tidak bertakwa, yang rugi adalah kita sendiri. Allah tidak ada kepentingannya dengan ketakwaan yang kita lakukan, atau tidak ada ketakwaan yang ada di kamar. Tidak ada. Allah tidak ada perlunya. Tapi semua yang keperluan untuk kita. Salah satu keperluan dalam ayat ini, Allah katakan orang yang terkira siapa yang bertakwa kepada Allah, ia ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Makhraja, yaitu dikatakan makhraja di sini ayat min kulli dunya wal akhirah. At-taqwa dikatakan orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar min kulli dunya wal akhirah. Dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Ternyata kita kalau punya kesulitan itu, kalau dilihat dari ayat ini, berarti disebabkan kurang takwanya kita, karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena bandelnya kita kepada Allah tidak ibadah atau melanggar aturan, kita ada kesulitan. Tapi ketika kita bertakwa dengan baik kepada Allah, Allah angkat itu kesulitannya. Dan subhanallah, ini adalah resep yang sangat-sangat jitu kalau ada kita untuk mengangkat kesulitan kita. Kalau kita punya kesulitan, kita berharap orang lain bisa mengangkat kesulitan kita. Orang itu sendiri punya kesulitan dan dia pusing untuk mengangkat kesulitan. Jadi Allah yang bisa kita jadikan andalan untuk mengangkat kesulitan kita. Salah satu jalan yang paling hebat supaya mengangkat kesulitan kita adalah at-taqwa. Usahakan semua perintah Allah kita jaga. Usahakan semaksimal mungkin semua maksiat kita tinggalkan, maka kesulitan sudah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari itu, nggak hanya Allah janjikan siapa yang bertakwa akan angkat kesulitan kita sampai situ. Diteruskan lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa yarzuqhu, dan akan diberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Jadi dengan kita bertakwa, Allah akan berikan jalan kemudahan dan Allah akan berikan rezeki tanpa diduga-duga. Tidak diperkirakan. Perkiraan kita setiap bulan dan keluar begini. Dengan ketakwaan kepada Allah, di luar dari itu Allah berikan rezeki tanpa ada keluar dari hitungan kita. Perkiraan kita cuma sekian, perkiraan kita hanya segini. Perkiraan ini tidak dapat, perkiraan ini tidak turun. Perkiraan ini nggak mungkin tenang, Allah rezeki. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah tanpa diduga-duga Allah beri. Tanpa diduga oleh manusia, tanpa diduga oleh siapapun, rezeki itu datang kepada kita. Subhanallah, berarti kalau tidak dari ayat ini saja, dari surat Al-Falaq ini, orang yang bertakwa berarti dia tidak akan pernah susah dalam kehidupan dunia wal akhirah. Dalam orang yang bertakwa dia tidak akan pernah kelaparan dalam kehidupan dunia wal akhirah. Kesusahan kita, kekurangan rezeki kita berarti disebabkan kurang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tentunya takwa dalam artian yang sempurna. Jangan diterjemahkan takwa itu hanya sholat dan kerja lain, atau dia melakukan ibadah tidak usaha. Itu bukan takwa dalam arti yang kuat. Kita usaha, kita tahu mana yang halal kita cari, yang halal kita tinggalkan, lalu kita bertakwa kepada Allah dengan usaha seperti ini, maka insya Allah rezeki akan datang. Bayangkan kalau saat ini kita ibadah, makhluk dengan Allah kita jaga, lalu kita walaupun sedikit
yang halal kita kerjakan akan dapat rezeki lebih besar daripada yang haram. Subhanallah, itu sudah janjinya Allah. Tapi karena ketakwaannya kurang begitu. Kalau saya buka warung jual yang halal aja, untungnya kecil, tapi yang haram besar. Tuh, akhirnya karena kurang takwanya selipkan barang yang haram. Kenapa ini yang gede untungnya? Padahal kata engkau melakukan yang haram, engkau tinggalkan yang haram, rezeki akan aku lebihkan dan tanpa diudah-udah rezeki. Subhanallah, ini adalah harus kita yakini dalam hati. Ini ketakwaan. Ini tidak sedikit. Orang yang buka dagang padahal dagang itu berkah luar biasa. Tapi ketika dimasukkan barang haram, dicabut keberkahan. Rezeki mesti dibuka oleh Allah betul-betul. Karena kurang ketakwaan kepada Allah. Apa saja pekerjaan? Ini kadang-kadang syaitan mengirimkan sesuatu yang haram. Apa saja? Semua kerja dimasukkan ke syaitan. Bahkan menjadi dai pun sama. Menjadi ustaz sama. Menjadi dai, menjadi dai. Itu luar biasa berkah. Kalau kita dakwah ilah, tidak ada dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik kerjaannya daripada orang yang berdakwah di jalan Allah. Tapi kita sedikit. Kalau akan ditarik, kapan saya? Kalau dikasih tarik kan apa? Kalau diutang kasih tarik. Ini. Kalau iya betul. Kalau dikasih tarik cuma segini terus-terusannya. Diutang bebas saya. Kadang-kadang nanti apa? Untuk bensin doang tujuannya. Kalau dikasih tarik, aman tujuannya. Kita kasih tarik. Dengan adanya tarik, kelihatan untuk sekali dapat sekian juta, sekian. Kelihatan bisa kaya. Tapi sebenarnya Allah bilang ini tidak bertakwa. Justru kalau untuk ikhlas, wahya suku min haitsu la yahtasib. Engkau tidak kasih rezeki lewat situ. Engkau bisa dikasih rezeki oleh Allah dari tempat lain. Engkau dapat ke tempat itu tempat yang tidak memungkinkan bisa memberikan kekayaan. Tapi kalau engkau ikhlas karena Allah, karena ketakwaan, Allah akan buka rezeki dari tempat yang lain. Min haitsu la yahtasib, tanpa disu, tapi tidak mudah tanpa disangka. Luar biasa. Oleh karena itu jangankan di dalam usaha biasa, di dalam dakwah saja berbahaya kalau tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua kita yang bekerja dalam berbagai macam bidang selalu diiringi dengan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu melakukan yang halal dan diberikan kekuatan untuk meninggalkan yang haram, dan kita diberikan keyakinan yang kuat untuk mencari rezeki yang halal yang diperintahkan oleh Allah, dan diberikan keyakinan yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan satu ayat lagi dari surah Al-Qur'an tadi ayat 2 dan 3, kemudian yang selanjutnya surah Al-Anfal ayat 29 yang ditulis oleh Imam Nawawi dari kitabnya Riyadhus Shalihin. Wa qala ta'ala, lalu Allah berfirman, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim." Surah Al-Anfal ayat 29. Kalau tadi surah Al-Falaq, Allah sudah janji siapa yang bertakwa akan aku angkat kesulitannya dan akan aku rezeki tanpa diduga-duga. Dapat kita dua faedah. Ini di surah Al-Anfal ada faedah yang lain untuk orang yang bertakwa. Allah bilang, "In tattaqullaha," jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, Allah akan jadikan untuk kalian furqanan. Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Jika kalian bertakwa, aku akan berikan untuk kalian furqan, pembeda. Jadi kalau kita bertakwa, kita akan bisa di depan mata kita terbuka dengan terang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang tidak sesat, mana yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan, mana yang bisa membawa kita kepada kesulitan, mana yang bisa membawa kita ke dalam surga, mana bisa yang membawa kita ke dalam neraka dengan takwa. Ya Allah, berarti kalau kita bertakwa kepada Allah, selamat kita tidak akan terbawa
seperti kita hidup siang hari, mana lubang, mana yang tidak ada lubang. Di jalan ada lubang, kalau kita lewat jeblok. Di jalan bagus, ini aman, kelihatan. Tapi kalau kita tidak ada ketakwaan, dijadikan gelap, tidak ada pemisah. Akhirnya kita tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, mana perbuatan yang menimbulkan murka Allah, mana perbuatan yang menimbulkan ridha Allah. Dia tidak bisa bedakan mana aliran sesat, mana bukan aliran sesat, mana surga. Kadang di aliran yang benar, kadang di aliran yang berantakan hidupnya. Kenapa? Tidak ada pemisah, tidak ada filter, tidak ada ukur. Nah ini tentunya Allah minta kepada kita berupaya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa kehidupan kita, harta kita berada di lingkungan yang buruk sekalipun kita bisa tahu mana buruk, mana baik, kita bisa memisahkan dan kita bisa mengambil jalan yang baik yang Allah kasih kepada kita. Ini faedah yang ketiga untuk orang bertakwa, yaitu yang pertama diberikan jalan keluar dari kesulitan, yang kedua dibuka rezeki, yang ketiga adalah diberikan penjelas furqan, tidak furqan berbeda. Yang keempat, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan dihapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Artinya diampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan ketakwaan Allah berikan ampunan kepada kita. Ya Allah, kalau kita lihat kan, subhanallah, dosa kita cukup apa? Cukup banyak. Kalau kita hitung, apalagi dari zaman baru sampai sekarang, kalau kita melihat dosa kita, ya Allah, mungkin gak ada selamat kita kalau melihat dosa. Lebih banyak dosa daripada ibadah. Tapi Allah janji kalau kalian bertakwa, jika bertakwa sayyi'atikum, dia hapus itu semua dosa, semua kesalahan yang pernah dilakukan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah lepas dan tidak pernah mengingkari janji. Oleh karena itu kita ambil apa yang dijanjikan Allah supaya kesulitan kita diangkat, rezeki kita diberikan yang halal, kemudian kita semoga diberikan membuka jalan yang bisa membedakan antara hak dan yang batil, dan supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ini dikatakan wa yaghfir lahum wallahu dzul fadlil 'azim, dan memberikan ampunan kepada kalian, dan sungguh Allah mempunyai karunia yang sangat agung, karunia yang sangat besar. Inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Dan insyaallah nanti kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya kita bacakan hadis dituliskan oleh Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin ini diharapkan kita baca dari hadis-hadis ketakwaan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana supaya menjadi orang bertakwa? Beliau menuliskan beberapa hadis yang kalau kita amalkan hadis itu, insyaallah kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang bertakwa, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan, diberikan rezeki tanpa duga-duga, dibuka pintu kebaikan yang bisa membedakan Al-Qur'an, bisa membedakan antara mana yang hak, mana yang batil, diampuni dosa kita. Luar biasa. Oleh karena itu kita sangat membutuhkan ketakwaan kepada Allah. Kita harus takwa kepada Allah. Jalan-jalannya insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang. Karena kalau kita bacakan satu hadis ini, hadis yang pertama dari Abu Hurairah cukup panjang. Insyaallah waktunya tidak sulit untuk kita kejar. Oleh karena itu kita cukup baca mukadimah dari kitab At-Taqwa di kitab Riyadhus Shalihin. Lalu dia tutup dengan kata-kata wal ayatu fil bab katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat di dalam bab takwa katsiratun ma'lumah pun cukup banyak yang sudah diketahui. Oleh karena sulit untuk disebutkan semuanya, tapi paling tidak yang kita sebutkan yang ditulis oleh Imam Nawawi